Pernahkah kamu merasa lelah, bukan lelah fisik setelah seharian bekerja, tapi lelah hati? Lelah karena terus-menerus mencari yang tepat. Entah itu sosok pendamping yang sempurna, pekerjaan yang seolah dirancang untukmu, atau bahkan sekadar satu lingkaran pertemanan yang benar-benar memahami. Kita menelusuri setiap jalan, setiap wajah, setiap kesempatan, dengan harapan menemukan potongan puzzle yang hilang, yang akan melengkapi kekosongan dalam diri. Seperti pengembara yang haus di padang pasir, mata kita terus memindai cakrawala, menanti fata morgana, kebahagiaan yang menjanjikan. Kita percaya, di suatu tempat di luar sana, ada seseorang atau sesuatu yang akan mengisi setiap lubang, menyembuhkan setiap luka, dan menjadikan kita utuh. Dan ketika pencarian itu berulang kali berakhir dengan kekecewaan, ketika yang tepat itu tak kunjung datang, atau justru datang tapi tak seperti yang kita harapkan, hati kita seringkali jatuh, retak, dan dipenuhi pertanyaan. Apa yang salah? Mengapa ini tidak pernah cukup? Rasanya seperti sebuah janji yang tak pernah ditepati, sebuah simfoni yang tak pernah menemukan nada puncaknya. Ada sebuah keresahan yang dalam, sebuah gelombang pasang yang terus-menerus menarik kita ke lautan pencarian tanpa henti. Kita sibuk mencari bunga yang sudah mekar di taman orang lain, lupa menengok ke dalam, bahwa mungkin taman itu dengan segala potensi keindahannya justru tersembunyi di dalam diri kita sendiri. Sebuah kebun hati yang terabaikan, menunggu untuk digarap, ditanami, dan disiram dengan sabar. Kita berdiri di tengah kebun itu, membawa cangkul dan bibit, namun mata kita terpaku pada pagar, mengintip taman-taman di seberang yang terlihat lebih hijau. Kita semua pernah ada di sana, bukan? Di titik di mana kita merasa seperti sedang berlomba melawan waktu, dengan jam pasir yang terus mengikis harapan. Setiap kekecewaan terasa seperti batu berat yang ditambahkan ke pundak, membuat langkah semakin gontai. Kita menyalahkan takdir, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Dia memang bukan yang terbaik. Pekerjaan ini tidak pernah benar-benar menghargai usahaku. Dunia ini terlalu kejam untuk orang sepertiku. Kita membangun tembok-tembok keluhan, berlindung di balik mentalitas korban, seolah-olah semua ketidakbahagiaan kita adalah hasil dari konspirasi semesta yang tak adil. Bukankah ironis bagaimana kita bisa menghabiskan begitu banyak energi untuk menganalisis kekurangan orang lain, untuk membedah setiap cacat dalam situasi yang salah, sementara kita begitu enggan menatap ke dalam cermin yang seharusnya memantulkan bukan hanya fisik kita, tetapi juga kondisi hati dan jiwa. Ini bukan tentang mencari kesalahan, melainkan tentang memahami akar dari keresahan yang tak kunjung padam itu. Keresahan ini muncul karena kita meletakkan kunci kebahagiaan kita di genggaman orang lain, di pintu-pintu yang kita harapkan akan terbuka, di kebun-kebun yang kita inginkan orang lain tanam untuk kita. Kita mengharapkan seseorang datang dengan sekumpulan bunga-bunga indah, padahal kebun dalam diri kita sendiri masih tandus, belum dijamah. Kita mengharapkan kebahagiaan datang dari luar, seperti hadiah yang jatuh dari langit, tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sejati adalah hasil dari panen yang kita tanam sendiri. Antagonis kita yang sesungguhnya bukan orang lain yang mengecewakan, bukan kegagalan proyek, bukan penolakan dalam hubungan. Antagonis terbesar adalah bisikan-bisikan internal yang menipu, ekspektasi yang tidak realistis terhadap kesempurnaan di luar sana, kecenderungan untuk membandingkan diri dengan rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau, dan penolakan untuk mengambil tanggung jawab penuh atas pertumbuhan pribadi kita sendiri. Ini adalah peperangan di dalam diri antara keinginan untuk menerima dan keengganan untuk memberi kepada diri sendiri investasi waktu dan upaya untuk berkembang. Kita terjebak dalam lingkaran setan pencarian yang melelahkan, menguras energi, dan pada akhirnya hanya menyisakan hampa. Kita merasa seperti sedang mengejar bayangan di senja hari, yang semakin kita dekati, semakin ia menjauh. Tapi, bagaimana jika kunci yang selama ini kita cari itu selalu ada di genggaman kita? Bagaimana jika yang kita butuhkan bukanlah peta menuju orang yang tepat atau situasi yang ideal, melainkan cermin untuk melihat diri kita sendiri? Momen itu seringkali datang
bukan dari penemuan eksternal, melainkan dari sebuah kekecewaan yang begitu mendalam hingga memaksa kita untuk berhenti berlari, berhenti mencari, dan akhirnya mulai menoleh ke dalam. Disinilah letak filosofi yang mengubah segalanya. Jangan mencari orang yang tepat, jadilah orang yang tepat. Ini bukan sekadar kalimat motivasi kosong, melainkan sebuah undangan untuk melakukan tazkiyah an-nafs, pemurnian diri. Ini adalah ajakan untuk memahami bahwa setiap hubungan, setiap peluang, setiap kebahagiaan yang sejati adalah pantulan dari apa yang kita bawa ke dunia. Kita adalah tanah yang bisa tandus dan kering, penuh kerikil dan ilalang jika kita abaikan. Atau kita bisa menjadi tanah yang subur, kaya nutrisi, tempat benih-benih kebaikan dapat tumbuh dan bersemi jika kita merawatnya dengan cinta dan kesabaran. Pikirkan ini. Jika kita menginginkan bunga mawar yang indah, apakah kita akan terus-menerus mencari taman yang sudah memiliki mawar paling sempurna? Atau akankah kita menanam benih mawar di kebun kita sendiri, merawatnya dengan rajin, menyiramnya, melindunginya dari hama, dan memastikan ia mendapatkan cukup cahaya matahari? Tentu saja. Yang kedua, kualitas bunga yang tumbuh di kebun kita adalah cerminan dari seberapa baik kita merawat tanahnya. Seberapa sungguh-sungguh kita menjadi tukang kebun yang berdedikasi. Begitu pula dengan diri kita. Jika kita ingin menarik hubungan yang sehat, yang penuh cinta, yang menghargai, maka kita harus menanam benih-benih cinta, penghargaan, dan kesehatan itu dalam diri kita terlebih dahulu. Jika kita ingin peluang yang sesuai dengan potensi tertinggi kita, maka kita harus menjadi pribadi yang berintegritas, yang terus belajar, yang gigih, yang berbudi luhur. Ini adalah hukum alam semesta yang adil, yang ditegaskan dalam banyak ajaran spiritual, termasuk dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ia adalah janji sekaligus tantangan, janji bahwa perubahan ada di tangan kita, dan tantangan untuk berani memulai dari dalam. Ini berarti mengikis mentalitas korban, membuang ekspektasi yang tidak realistis, dan berhenti menyalahkan faktor eksternal. Ini berarti mengambil cangkul dan mulai menggarap kebun hati kita sendiri, membersihkan gulma-gulma pikiran negatif, menyiramnya dengan air kesabaran, memupuknya dengan akhlak mulia, dan membiarkan cahaya ilahi menyinarinya. Ketika kita menjadi tanah yang subur, ketika bunga-bunga kebaikan mulai mekar di kebun hati kita, maka secara mengejutkan atau mungkin tidak mengejutkan, sama sekali kupu-kupu yang seharusnya akan datang. Mereka akan tertarik pada keharuman dan keindahan yang terpancar dari dalam diri kita. Hubungan yang lebih sehat akan menemukan jalannya. Peluang yang lebih baik akan mengetuk pintu. Atau setidaknya kita akan menemukan kedamaian batin dan kepuasan diri yang tak tergantikan. Karena kita telah menemukan taman itu bukan di luar, tapi di dalam diri. Jadi, mari kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk pencarian yang melelahkan itu. Mari kita alihkan pandangan dari cakrawala yang jauh dan fokus pada tanah di bawah kaki kita, tanah hati kita sendiri. Ini bukan berarti kita berhenti berinteraksi dengan dunia atau menutup diri dari orang lain. Ini adalah sebuah janji universal. Wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik. Ini bukan tentang takdir buta, tapi tentang keselarasan kualitas. Ketika kita berhenti mencari bunga di taman orang lain dan mulai menanamnya di kebun kita sendiri, sebuah keajaiban terjadi. Kita menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah hasil dari menemukan kesempurnaan di luar, melainkan dari menumbuhkan kesempurnaan itu dari dalam. Kita menjadi sumber kebahagiaan kita sendiri. Kita menjadi taman yang menarik kupu-kupu, bukan karena kita mengejar mereka, tetapi karena keharuman dan keindahan yang kita pancarkan. Dan bahkan jika, entah bagaimana, kupu-kupu itu tidak datang, kita tetap memiliki taman yang indah, sebuah oase kedamaian yang telah kita ciptakan sendiri. Ini adalah perjalanan yang intim, sebuah monolog yang terus kita bisikan kepada diri sendiri setiap hari. Monolog tentang keberanian untuk merenung, tentang ketabahan untuk berbenah, dan tentang keyakinan bahwa investasi terbaik yang bisa kita lakukan adalah pada diri kita sendiri. Ingatlah, kamu bukan sekadar pencari. Kamu adalah seorang pekebun, dan di dalam diri setiap pekebun tersembunyi potensi untuk menumbuhkan taman terindah yang pernah ada.
Jadilah bunga itu, jadilah tanah yang subur itu, dan saksikan bagaimana semesta berkonspirasi untuk menyatukanmu dengan apa yang memang menjadi bagianmu. Ketenangan sejati bukan ditemukan di akhir pencarian, melainkan di dalam proses menjadi.